Selamat datang dalam kuliah copywriting ini pekan ketiga. Saya akan bicara tentang visual storytelling dan drawing copywriting. Jadi visual adalah hal atau elemen yang penting dalam sebuah desain, termasuk juga desain periklanan. Nah, selama ini kalau kita bicara storytelling, kita akan bicara tentang kalimat yang panjang. Nah, kali ini saya akan bicara bagaimana membuat storytelling, cerita, mengantarkan cerita melalui bahasa gambar, dan bagaimana menggambar melalui cerita itu dibalik-balik, menggambarkan sebuah cerita. Oke. Apa itu visual storytelling gitu. Storytellingnya dulu. Storytelling adalah proses penyampaian pesan atau cerita secara naratif, secara bertutur, berdasarkan urut-urutan waktu dan kejadian. Jadi kalau kalian mau diminta untuk bercerita, coba tolong Iris ceritakan semalam ngapain aja, apa yang terjadi dengan kamu. Jadi bikin alurnya. Ya semalam saya diajak teman untuk ngopi berdua gitu. Kopinya enak juga, dan sebagainya, terus yang penting rumput dan sebagainya. Ini yang bikin orang gampang memahami pesan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian bagaimana cara bertutur itu kemudian diubah ke dalam sebuah bahasa gambar. Nah, saya akan tampilkan salah satu contoh gambar. Oke, kita lihat. Lihat ya, sebuah gambar bernilai 1000 kata. Nggak perlu banyak kata-kata, nggak perlu ada tulisan. Kalian bisa memaknai gambar 3 pemain sepak bola ini. Oke, ada yang mau coba mendeskripsikan apa pandangan kalian, perspektif kalian, pendapat kalian setelah melihat gambar ini? Apa pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Silakan, Asya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, Pak. Oke, ini gambar yang mana yang kamu lihat? Ini yang sepak bola bukan? Oke, iya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, boleh. Siapa lagi? Iris atau Risa, boleh. Ayo. Itu kayak sebuah rasa syukur dari masing-masing tiap agama, bukan sih, Pak? Ya, ini terserah pandangan kamu. Nggak perlu ikut. Iya, makanya. Iya, menurut pandangan saya sih kayak tiap agama punya caranya sendiri untuk mempresentasikan sebuah rasa syukurnya sih. Kayak itu kan ada sujud. Oke. Terus ada yang pokoknya yang selain non-Islam deh, Pak. Oke. Namanya. Silakan, Risa. Nih udah menganggukkan. Kalau menurut saya itu, kalau pandangan saya, gambar tersebut itu lebih ke toleransi sih, Pak. Walaupun mereka kan cara beribadahnya berbeda, tapi mereka bisa meraih apa yang mereka mau, yaitu kayak ini kan selebrasi, berarti mereka bisa nyetak gol, berarti kan mereka punya kerjasama yang baik walaupun berbeda agama. Baik, terima kasih. Setuju. Oke, apa yang setuju, Ferrari? Iya, cara pandang saya juga kayak gitu. Mereka toleransi walaupun mereka berbeda agama. Dengan
dengan agamanya masing-masing dia bersyukur dengan apa yang sudah dia dapat. Boleh. Oke, siapa lagi? Panca belum bicara atau nanti gambar berikutnya. Silakan Panca. Kalau saya lihat itu mereka mengucap syukur sesuai menurut agamanya masing-masing. Oke, ini Al-Fatih gimana nih? Al-Fatih sedang di depan layar atau sambil leyeh-leyeh? Fatih ketiduran ya Teh? Ya nggak apa-apa. Saya juga suka kadang-kadang kalau dengerin YouTube pakai speaker terus saya tiduran gitu. Oke, semua sudah ngasih pandangan, ya boleh beragam pandangannya. Tapi saya juga mirip sama dengan yang diucapkan Rizal Ferrari bahwa ini sebenarnya yang muncul adalah tampak kebinekaan, keberagaman. Bahwa kita mengucap syukur pada yang Maha Kuasa dengan cara yang berbeda-beda. Ini kemudian menarik ketika kita tahu konteksnya. Tadi konteks sepak bola betul meraih sebagai ungkapan selebrasi kita mencetak gol. Tapi di luar itu dalam konteks sosial yang lebih luas, foto ini hadir di tengah-tengah munculnya isu intoleransi gitu di tengah masyarakat. Makanya foto ini kemudian menjadi sangat bermakna. Oke. Berikutnya, ini kejadian di Tiongkok tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Itu peristiwa Tiananmen ketika mahasiswa berdemo. Ribuan mahasiswa berdemo, kemudian direaksi secara keras, secara represif oleh pemerintah setempat. Banyak mahasiswa terbunuh. Nah, ini adalah salah satu gambar yang paling memorable, monumental, di mana ada seorang pria yang menghadang 4 tanks yang ingin melaju. Ini gambarnya sangat kuat, gitu. Bagaimana sebuah kekuasaan yang besar, yang kuat, kemudian dihadang oleh sesuatu yang lebih sangat tidak berimbang, gitu. Ini semacam versus cerita David and Goliath, gitu. Yang kecil melawan raksasa, kira-kira gitu. Oke, kemudian masuk ke gambar berikutnya. Ini sebuah gambar di Vietnam. Jika ada seorang, sebenarnya ini orang pria ini bukan demonstran, kan dia lewat menggunakan sepeda motor gitu di tengah-tengah situasi yang kacau, dihentikan oleh aparat keamanan setempat. Endingnya sih ditembak gitu, mati gitu, di depan wartawan, sehingga fotonya menjadi viral. Ini menggambarkan bagaimana eksekusi di jalanan tanpa hukum, gitu kan, di luar hukum. Oke, dari 3 gambar tersebut mudah-mudahan bisa terbayang apa itu yang ingin disampaikan oleh sebuah gambar. Oke, pada dasarnya fungsi cerita adalah menyajikan informasi dengan cara yang paling mudah diterima. Ya. Seperti saya mencoba menyajikan informasi dengan cara saya supaya mudah diterima menggunakan ilustrasi, gitu kan. Selain juga ada tulisan, saya melakukan penjelasan melalui penjelasan langsung, juga ada ilustrasi. Nah, kalian juga bisa memilih media untuk mengantarkan informasi tadi, mengantarkan cerita tadi. Intinya sih agar mudah dimengerti.
Kalau dalam komunikasi kan ada yang verbal, ada yang non verbal. Umpamanya pagi tadi nggak tahu ada nggak pagi tadi tiba-tiba di depan rumahnya mendapat kiriman bunga atau coklat gitu dari pria misterius. Itu kan ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui. Dia memilihnya mediumnya adalah bunga atau coklat. Gitu. Jadi yang ingin disampaikan itu terkait ide apa yang abstrak barangkali, gitu, fenomena, kejadian, peristiwa, sampai dengan konsep-konsep yang tidak biasa. Oke, kita kemudian lihat visual storytelling. Visual storytelling adalah penyampaian cerita yang dilakukan melalui media menggunakan image, visual atau grafis, baik yang bergerak maupun tidak. Nah, kalau kalian sekarang sering baca berita, anak-anak muda seperti kalian banyak memilih infografis. Baca data, infografis, datanya kebaca, matanya enak melihat karena banyak gambar-gambarnya. Nggak cuma tulisan doang. Gitu. Kalian jarang membaca, saya kan bukan jarang, nggak pernah baca koran. Kalaupun baca berita juga kan berita yang pendek. Dan lebih senang, orang cenderung lebih senang memilih yang ada visualnya. Makanya saya juga kadang membuat sebaik mungkin tampilan PPT-nya agar visualnya menarik. Sama ilustrasi yang ada di belakang itu juga sebuah sebuah pesan melalui gambar visual. Tentu saja ini adalah isu yang sensitif kalau di Indonesia saat itu. Oke, selamat datang Pak Rinal. Ya Pak. Mengapa visual storytelling menjadi penting? Oke, kita lihat lagi, perhatikan gambar di sebelah kiri. Seorang bocah baju loreng dengan ikat kepala bendera Palestina berlari menjauhi polisi Israel. Bentar, saya perbesar gambarnya. Oke, udah kelihatan gambarnya. Nah, ini juga sesuatu yang sangat dalam maknanya melihat gambar. Mirip-mirip tadi dengan kisah 4 tank baja yang berjalan berderet, berbaris, dihadang oleh seorang pria. Ini foto ini sangat menggambarkan situasi apa yang terjadi di Palestina. Karena Israel itu yang sebagai sesuatu yang besar berlawanan dengan rakyat Palestina yang diperdaya. Oke, dan berikutnya adalah kalau kalian cuma melihat ini, maknanya mungkin akan lain kalau kalian dilanjutkan pada gambar berikutnya. Cerita tanpa representasi visual menyediakan ruang interpretasi yang sangat puas bagi pembacanya. Jadi, ada yang suka baca novel. Ada yang baca novel yang udah lama gitu. Yang Dracula itu yang di Indonesia kemudian jadi sinetron GGS itu, atau Harry Potter. Ada yang baca Harry Potter? Twilight ya. Ada yang baca Harry Potter atau ini Dylan sih Pak. Ya, kalau baca Dylan
siapa Iris tentu Iya, Pak. punya apa interpretasi terhadap sosok Dilan yang seperti apa dan Iya, punya. Lea yang seperti apa. Mm-mm. Pasti Betul, Pak. representasi apa yang Iris dan saya kalau baca Dilan juga akan beda atau yang lainnya akan beda. Itu yang kemudian menjadi ruang interpretasinya. Namun kemudian ketika itu difilmkan, seringkali menumbuhkan kekecewaan pada diri kita. Kenapa? Karena interpretasi kita beda dengan interpretasi sutradara. Loh kok Dilannya kayak gitu sih gitu ya. Nggak sesuai ekspektasi ya, Pak. Iya, sering kali gitu. Kalau sebuah novel yang sukses kemudian dituangkan dalam sebuah film seringkali mengecewakan. Apalagi kalau pembaca tersebut tidak bisa membedakan karakteristik antara tulisan dengan bahasa gambar. Gitu. Karena film kan ruangnya terbatas, cuma durasinya paling 2 jam, 3 jam, 3 jam juga sampai. Sementara novel yang tebal dirangkum dalam bahasa gambar. Nah, representasi visual membatasi ruang interpretasi tadi. Jadi begitu difilmkan, interpretasi kita harus mengikuti interpretasi sutradara. Itulah yang kemudian tidak sesuai tadi yang ekspektasi tadi. Gitu. Sehingga ada kekecewaan. Gitu. Zaman saya dulu remaja, bacanya novel, salah satu novel yang sangat populer itu Lupus. Lupus berkali-kali difilmkan, disinetronkan dengan aktor yang beda-beda, semuanya mengecewakan banyak penonton yang enggak itu. Karena itu tadi ruang interpretasinya berbeda. Ini saya lagi harap-harap cemas menunggu sebuah film yang dari novel juga, eranya sama seperti Lupus dari tahun-tahun 90-an, judulnya Balada Si Roy. Saya juga pengen tahu nih akan seperti apa interpretasi sutradara terhadap novel tersebut. Pemerannya siapa? Anaknya almarhum Uce Al-Ghifari. Kalau lihat poster-posternya sih sepertinya akan keren, tapi ya nggak tahu nanti dalam bahasa gerak. Nah tadi ketika sebuah kalimat direpresentasikan dalam sebuah visual atau film, ya kita kembali lagi kita harus mengikuti pada interpretasi selera dari si sutradara. Disinilah kemudian pentingnya representasi visual untuk sebuah iklan agar interpretasi audiensnya tidak terlampau, ekspektasinya tidak terlalu tinggi lah terhadap sebuah pesan dari produk. Jadi visual dapat mengarahkan persepsi, memperkuat cerita. Jadi visual itu nggak cuma mempengaruhi penglihatan mata, tapi juga indera lain, rasa. Ada yang nonton sinetron Ikatan Cinta nggak? Ini saya baru dapat ini. Saya nonton, Pak. Nonton. Iris nonton. Lagi ayo. Oke, siap. Seberapa dalam kemudian sinetron itu mempengaruhi kamu? Kenapa, Pak? Dalam sih. Kayak ini ya enggak? dalam Pak? Sih, Pak. Ya, apa, Pak? Nanti saya lagi ini saya ganti dulu ininya. Apa presentasinya?
Saya dapat meme ini. Saya nanti saya capture dulu. Bentar. Terlihat nggak? Lihat, Pak. Sudah terlihat. Lihat Pak. Udah Lihat. kelihatan, Pak. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa visual bisa mempengaruhi indera lain selain mata. Bayangkan coba, gegara terlalu sedih penonton ancam polisikan sutradara Ikatan Cinta. Aldebaran dan Andi bahkan cerai di Ikatan Cinta, emak-emak di Magelang syukuran makan nasi tumpeng. Ada satu keluarga menggelar acara doa bersama, pasalnya si siapa supaya Andin dan siapa itu cepat dipertemukan. Distrik Padang dan Cinta Kades digeruduk warga. Nah, Iris ada pada level yang mana nih? Saya nggak tahu. Ya. Enggak sih kalau Kenapa? Ada mama yang enggak sih waktu itu kan silakan Iris. waktu itu kan remote sempat kepencet ya Pak sama ponakan sendiri. Iya. Terus mama yang kayak kesel gitu Pak. Ini cepetan nyalain. Lagi seru Aldebaran sama Andin gitu Pak. Jadi yang kayak heboh Iya, sendiri itu. loh. Ya itu Gitu sih, artinya Pak. bahwa, visual itu akan mempengaruhi indera lainnya, emosi dan sebagainya. Makanya kita perlu cermat dalam memilih sebuah gambar untuk menyampaikan pesan. Umpamanya saya tadi ilustrasikan pagi-pagi, nggak tahu nih siapa yang ngaku tiba-tiba dapat bunga mawar gitu di depan rumahnya tanpa mungkin ada kalimatnya atau tanpa teks gitu. Bunga mawar warna merah gitu. Mungkin ada yang hatinya berdebar-debar gitu kan. Karena ya kita sering interpretasikan bahwa itu pernyataan cinta gitu kan dari orang yang mengagumi kalian gitu. Tapi saya nggak tahu kalau kemudian kalian dapat bunga mawarnya warna hitam gitu. Kira-kira perasaannya sama nggak dengan yang tadi berdebar-debar bahwa ada orang yang suka kita? Padahal sama mawar tapi beda warna. Nah itu akan mempengaruhi. Beda arti. Iya, akan mempengaruhi emosi kita juga. Atau kalian dapat pesan gitu kan dari teman, tapi hurufnya kapital semua, ya kan? Nah ini juga Iya. akan mempengaruhi emosi. Oke, sekarang kita lihat aturannya dalam membuat sebuah storytelling, visual storytelling. Yang pertama adalah otentik, orisinil karya kita. Bagaimana kita membuat koneksitas relasi antara merek atau jenama. Jenama itu bahasa Indonesia dari kata merek. Ya, kalau kalian baca ada tulisan jenama itu merek. Antara jenama dengan konsumen. Ya, kalau kalian copy paste gitu,
hari gini pasti akan ketahuan. Gitu. Orang bisa melacak di Google Image gitu kan, apakah itu karya original dari Tasya atau Visa atau itu copy paste. Jadi hati-hati dalam membuat sebuah karya, bikin sesuatu yang otentik. Bagaimana kemudian si konsumen merasa terhubung dengan produk yang kita buat tadi, umpamanya obat batuk atau produk fashion lah, tas gitu, tas buat visual yang merasa bahwa tas itu merepresentasikan saya, itu gua banget loh gitu, kira-kira gitu, sehingga kita mau meskipun kita juga mengenal kan metode yang disebut ATF, amati, tiru, modif gitu. Saya juga suka melakukan itu sebuah metode yang bisa diadaptasi untuk kita berkreasi lah. Kalau kita nggak punya kemampuan melakukan ide-ide yang baru, kita bisa menggunakan teknik itu. Oke, salah satu cara terbaik untuk menjadi otentik dalam kampanye pemasaran digital adalah dengan kegiatan tadi. Seperti tadi, kita membuat koneksi emosional. Kita bisa terharu, jengkel, marah dengan membaca sebuah novel. Gitu. Tapi visual storytelling jauh lebih efektif dibanding hanya sebuah teks yang tunggal. Jadi gambar itu jauh lebih bercerita untuk mempengaruhi emosi tentu saja dalam hal ini. Nah, menurut sebuah riset, sebuah tweet dengan menggunakan image, picture, punya peluang untuk 150 kali untuk di-retweet dibanding tulisan, dibanding status. Kamu pertama menulis gabut terus di sisi lain dia bikin lagi tema yang sama, gabut itu, dengan foto dia yang lagi bete atau lagi, itu lebih kuat kesannya dibanding tulisan tadi. Jadi benar-benar pilih image yang mewakili perasaan tadi, yang bisa membangun koneksitas perasaan dengan audiens. Oke, nah ini tipsnya, langkah menggunakan storytelling agar viral. Dan senang yang kalau bikin sesuatu kemudian viral atau minimal di likes oleh banyak, ya kan? Kalau bikin sesuatu tiba-tiba yang like cuma 2 orang, kamu sama ibunya sendiri, pacarnya aja nggak mau like. Jadi ada 6 hal yang bisa kita maksimalkan terkait dengan emosi audiens. Jadi bagaimana kita menemukan motivasi emosi dari audiens kita. Yang pertama, bikin sesuatu yang beda dari yang lain, berani tampil beda, stand out from the crowd. Produk kalian itu beda gitu. Jadi setidaknya audiens akan merasa beda dengan Ntar. kalian paling senang kalau
terlihat beda gitu dibanding teman-temannya, pengen menonjol gitu. Di kelas kalian memilih pakaian, dandanan untuk datang ke kampus kan, bukan sekedar menutupi aurat atau sekedar melindungi dari panas atau dinginnya AC di ruangan kelas gitu kan. Tapi juga sebenarnya ingin dilihat oleh orang lain, ingin terlihat menonjol. Nah, begitu pun dengan apa, kita ketika membuat sebuah visual storytelling, temukan agar audiens kita merasa beda ketika menggunakan produk kita. Buat, kemudian yang kedua adalah buat menjadi percaya diri tentang masa depannya, confident. Ya kalau sudah minum vitamin C dan sebagainya, minimal kita bisa punya peluang untuk terhindar dari penyakit. Yang berikutnya umpamanya ini terkait dengan isu lingkungan. Ini juga lagi-lagi isu lingkungan, protect the environment. Apa isu lingkungan yang lagi tren? Mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan sedotan plastik, gitu kan. Visualnya ada kura-kura, kemudian hidungnya tersangkut sedotan plastik. Pernah lihat nggak gambar itu? Atau gambar ketika ada jerapah yang terlihat cuma kepalanya doang, sisanya air. Gitu. Itu kan isu tentang banjir. Untuk Jakarta kan itu sesuatu banget banjir kan, gitu. Menyentuh masyarakat Jakarta dengan isu lingkungan seperti banjir. Oke, kemudian bisa didekati dengan membuat merasa dirinya ya baik-baik saja gitu, merasa dirinya mengerti tentang kebebasan, gitu. Tentang arti kebebasan, tentang arti sukses, paham tentang itu. Kemudian ia punya perasaan terhadap rasa yang ingin dimiliki oleh kelompoknya, bangkitkan rasa itu. Setiap kita pasti pengen menjadi bagian dari kelompok dan pengen merasa dimiliki. Kemudian yang berikutnya, light up to their own self-image, sesuai dengan gambaran citra diri dari audiens. Jadi kita tahu audiens kita itu punya citra diri, momennya aktivis lingkungan atau penggemar outdoor activity gitu. Jadi bikin gambar-gambar yang sesuai dengan gambaran citra diri dari masing-masing target audiensnya. Oke, terlalu. Nah, ini contoh visual dari storytelling dari sebuah produk. Oke, yang kemudian yang tidak kalah penting adalah kalian harus pahami sistem kerja otak, bagaimana visual tadi, storytelling tadi memengaruhi otak. Emosi kalian itu adalah hasil dari kerja otak, dari kerja hormonal yang ada di otak. Nah, bagaimana kita bisa memicu antara bagian-bagian di otak untuk menghasilkan emosi-emosi tertentu. Umpamanya, bentar, saya ada contoh lagi dari video saya.
Ini stop dulu. Oke, coba saya present. Terlihat nggak? Sudah terlihat? Udah, Pak. Oke, Kelihatan, Belum, Pak. Pak. Gue bilang. materi gambarnya sama. Ada anjing yang sebelah kiri kanan, dua-duanya anjing. Menggunakan warna yang sama, merah. Menggunakan tulisan yang sama, awas ada anjing. Ya. Tapi saya yakin ketika kalian melihat gambar pertama dengan gambar kedua, emosi yang muncul akan berbeda. Apa yang kalian lihat kalau saya tutup itu sebelah kanannya? Kalian lihat yang kiri itu ada anjing dengan taring yang tajam, kemudian ada tulisan awas ada anjing warna merah. Apa yang muncul? Perasaan yang muncul? Takut, Pak, takut. Takut. Oke, betul. Kelihatannya anjingnya galak. Anjingnya galak. Oke. Nah, kemudian dibanding yang sebelah kiri, sebelah kanan apa kiri, pokoknya satunya. Apa yang kalian rasakan ketika melihat anjing itu? Lucu sih, Pak. Cuan, empati, Gemes. simpati. Nah, begitu pun Iya, dengan gemes. otak kita. Gemes. Nah, otak kita itu ada dua yang mempengaruhi bagian emosi dari otak, yang namanya pertama amigdala dan insula. Amigdala ini berkaitan dengan emosi-emosi pertahanan diri tadi, rasa takut, kecemasan dan sebagainya. Yang sebelahnya insula itu lebih pada empati, simpati dan sebagainya. Tinggal kita mau mengarahkan pada bagian yang mana. Kalau dalam strategi pesan ada yang namanya pesan kursif atau mengacam, memaksa. Nah, itu yang sebelah yang anjing yang taringnya tajam tuh, itu pesannya mengancam dan sebagainya. Kalau yang sebelahnya itu pesannya membujuk, persuasif. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membangkitkan emosi melalui sistem kerja otak. Jadi kita harus tahu apa dasar, ya sedikit aja dasar tentang cara kerja otak membangkitkan sebuah emosi. Jadi yang paling penting kemudian menggunakan kisah nyata. Itu kemudian kenapa banyak sesuatu yang viral gitu. Namanya ajaib gitu. Seorang mahasiswi sembuh dari penyakit kanker setelah mengkonsumsi makanan ini. Nah, itu kan orang lebih tertarik seperti itu. Banyak kalian pasti dapat viral dari cerita-cerita semacam itu. Biasanya menggunakan comot nama profesor siapa gitu dari laboratorium di luar negeri gitu, agar meyakinkan gitu. Padahal itu banyak yang hoax kan kayak gitu. Kemudian pilih cerita yang menampilkan ketegangan, ada suspense. Kalau kalian dengar cerita, baca cerita, datar ceritanya juga nggak akan menarik. Ikatan Cinta itu menarik karena ada ketegangan di situ. Ada respon emosi dari audiens, ada penonton yang dimainkan.
Itu ceritanya tentang itu ya, apa namanya, poligami bukan, Iris? Bukan poligami sih Pak. Jadi kayak sebenarnya nikahin itu perempuan yang Andin itu awalnya cuman buat balas dendam. Terus lama-lama dia jadi cinta Pak, gitu Pak. Oh, Push. nah itu kan juga sesuatu yang awalnya sudah menarik. Orang nikah karena ingin menghancurkan, balas dendam, motifnya seperti itu. Tapi lama-lama apa namanya, jatuh cinta. Nah cuman untuk kemudian menuju yang tiba-tiba akhirnya berbalik jatuh cinta kan, penonton dibikin dulu ada ketegangan emosi yang meningkat gitu, dari perilaku si laki-lakinya dalam rangka balas dendam itu kan, yang bikin nonton gregetan gitu. Iya benar. Sampai kemudian klimaksnya apa? Kita harus punya klimaks dalam membangun sebuah cerita. Klimaksnya pokoknya ketahuan bahwa perempuannya tahu bahwa dia cuma dijadikan korban, alat untuk balas dendam suaminya kepada keluarganya, gitu kan. Berarti kalau gimmick-gimmick gitu nggak apa-apa kali ya Pak, kalau misalkan dalam sebuah brand produk gitu. Kalau untuk masarin. Nggak apa-apa, kita harus pandai membuat. Sekarang yang paling Tapi itu untuk gimmick. Iya, gimana? oh gitu. Enggak, tapi tuh kan saya juga sering ngeliat-ngeliat di akun gosip di Instagram. Nah itu terus kayak tanggapan netizen paling juga gimmick gitu-gitu. Nah cara gimana ya? Maksudnya cara ngilangin perspektif, iya perspektif netizen gitu biar si brandnya ini nggak gimmick mulu, gimana Pak? Maksudnya kan kalau gimmick kan kayak hal-hal yang negatif kan. Itu sih Pak. Sesekali Kenapa aja. Pak? Jangan keseringan, sesekali aja membuat gimmick. Oh. Sehingga tidak terkesan itu gimmick malah. Pokoknya ininya diatur, ada intensitas waktunya. Pokoknya sesuatu yang keseringan kan kadang-kadang bikin bosan. Kalian juga kalau pacaran sering ketemu juga lama-lama bosan, hati-hati. Ada yang pacaran mintanya ketemu tiap hari. Iris Pak pacaran ketemu tiap hari. Masya Allah, gitu ya? Ya namanya pacar baru kan. Gitu. Nah, iya, ternyata dari yang saya tahu, yang namanya perasaan itu sifatnya hormonal. Ada produksi hormon di otak kita yang membuat kita senang terhadap sesuatu. Dalam hal ini pacar kita. Tapi hati-hati, hormon itu bisa habis. Begitu gak hormon itu habis, udah selesai tuh, nggak ada, perasaannya biasa aja gitu. Terus gimana cara supaya hormon itu muncul lagi? Ya pacaran lagi sama yang lain. Iya, nggak selesai. Iris banget itu. Kalau enggak, ya itu Akbar. Jangan disamakan dengan orang nikah, karena orang nikah itu kan bukan sekedar suka dan tidak suka, tapi ada ikatan-ikatan lain gitu kan, yang membuat dia bertahan sampai lama gitu. Ikatan cinta. Ikatan kangkung. Oke, kemudian rule yang kemudian go small. Gitu. Jadi jangan bikin cerita visual yang lewat panjang. Nggak harus panjang gitu. Bisa yang kalau di media sosial singkat-singkat meme atau singkat gitu. Kayak iklan pizza ini gitu kan, itu kan dibantu dengan kata-kata. Ya, benar, fokus pada hook yang atau
pertama ini apa yang menjadi inti dari cerita di awal tadi, yang inti cerita di awal di kata kita umpamanya soal balas dendam. Nah, itu fokusnya di situ, bagaimana menggiring emosi penonton bahwa ada orang laki-laki yang menikahi perempuan hanya untuk membalas dendam pada keluarga perempuan. Ini akan sangat penting kalau dalam dunia jurnalistik itu newspek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diobrolkan? Oke, tugasnya udah dilihat-lihat ya, udah mulai dipikirkan. Oke, kemudian kita, apa yang Anda coba ingin gambarkan dengan cerita Anda, ingin sampaikan dengan cerita Anda? Sudah terlihat gambar di layar, gambar tangga ini? Kelihatan. Kelihatan. Tulisannya kelihatan nggak? Yang hijau apa, yang putih apa? Kelihatan, Pak. Yang hijau, ya, parents say, children do. Oke. Ayo, siapa yang mau cerita? Apa yang kalian pahami dari gambar ini? Ayo, Risa lagi. Atau Tasya, silakan. Atau Ferrari. Itu maksudnya hijau itu anak tangganya, terus birunya itu tuh pegangannya ya, Pak? Iya, betul. Berarti kayak orang tuanya itu yang nuntun, terus anaknya ngikutin alur gitu. Maksudnya anaknya ngikutin. Boleh. Oh, yang lain. Tasya ini berturut-turut. Kalau menurut pandangan aku ya Pak, Iya. itu ada 3 warna, putih, biru, dan hijau. Iya. Jangan pernah ngelihat satu warna aja, tapi banyak warna yang kita telusuri gitu Pak. Oke. Yang lain, Fardi, orangnya Fardinal, atau Risa, Ya, Pak. Ya, Fardi, silakan. Kalau menurut dari saya, Pak, itu maksudnya ya orang tua yang menggandeng anaknya untuk melajak ke atas gitu, Pak. Apa ya, kayak untuk anaknya bisa ke atas, jadi dipeganglah sama orang tuanya gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Panca Pak. atau Air? Iris, ada mau cerita? Kurang lebih sih sama kayak Fardinal sih, Pak. Itu kan orang tua yang menggandeng dan anak yang ikut apa kata orang tuanya gitu sih, Pak, gitu. Oke. Ada lagi? Panca barangkali? Coba fokus dengan tulisannya juga. Dan konekkan dengan tulisan dan gambar. Silakan, Panca. Kalau orang tua mengatakan ini, anak harus nurut gitu kali ya. Oke. Oke, Pak. Bisa udah belum tadi? Belum, Pak. Oh, ayo, bisa. Kalau menurut pandangan saya, apa yang orang tua katakan itu terlalu berbelit-belit buat anak. Padahal yang anak lakukan itu sebenarnya nggak meribetkan itu, Pak. Iya.
Oke. Ya. Ya, pesannya seperti itu. Saya sepakat dengan ucapan Pisa tadi bahwa orang tua itu kalau cara berpikirnya itu yaitu tadi panjang gitu, rundut, berbelit-belit. Yang anak lakukan itu simpel gitu. Kalau mau turun tinggal pakai namanya pegangan itu ya. Kan banyak kalian lihat ponakan adik gitu kalau turun dari tangga itu kan senengnya main-main lewat itu kan perosotan. Nah, kira-kira gitu bahwa orang tua itu kadang-kadang terlalu panjang untuk menjelaskan, sementara anak mengerjakannya sangat simpel gitu, dalam-dalam. Oke, yang kedua, apakah audiens khusus Anda yang menjadi fokus? Gitu. Ini iklan Durex alat kontrasepsi. Audiensnya tentu saja orang dewasa, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, ada yang mau cerita lagi? Apa yang dimaksud dari iklan itu? Simpel, cuma 2 gambar itu. Ayo, Iris. Pak. Itu botol, bukan deh. Nggak jadi, Pak. Apaan sih, Mate nih. Itu gambar kondom sama dot ya, Pak? Betul. Kalau kondom langsung nongol nih Alfateh. Iya, tadi saya mau ngomong itu, Pak. Enggak bercanda. Nggak, emang Fateh porno, Pak. otaknya. Astagfirullah. Bukan porno ini. Kan alat. Oke. Kalau menurut saya sih, Pak. Ya. Betul banget, Ferrari. Kalau menurut saya lebih baik beli kondom daripada beli dot gitu, Pak. Kenapa? Ya, apa ya, mencegah kehamilan sih, Pak. Gitu. Iya, oke. Tapi kan dot juga bisa buat bayi, Teh. Oke, Ferrari kalau gitu apa pandangannya, silakan. Enggak berbeda. Saya belum kepikiran, Pak. V, coba V. Oke, siapa Panca? Panca lagi pusing apa gimana dari tadi? Kenapa, Pak? Lagi pusing apa gimana? Suka pegang-pegang Oh, kepala, lagi mengerut-ngerutkan megang dahi. kepala doang. Ayo, Panca coba. Sama kayak Fatih kali ya. Iya, apa tuh? Dot sama alat kontrasepsi. Lebih baik skip deh, Pak. Skip, bingung. Oke, skip. Ayo, siapa? Tama mana Tama? Lebih baik menjaga punya anak daripada punya anak, Pak. Iya, kenapa? Karena biaya untuk punya anak itu mahal. Tapi kalau biaya untuk menjaga punya anak itu murah. Tinggal beli kondom aja. Sip. Oke, ada lagi nggak? Oke, tadi yang Tama sampaikan betul seperti itu. Jadi nggak cuma berhenti pada pesan bahwa kondom mencegah dan punya anak, tapi tadi di belakang itu bahwa mencegah atau mengatur kehamilan itu jauh lebih penting, jauh lebih punya efek yang lebih baik dibanding memilih untuk punya anak gitu. Karena punya anak tadi ya kalau dari sisi ekonomi kan biayanya cukup tinggi dan mahal istilahnya gitu kan. Terus juga pengasuhan dan sebagainya. Itu. Namun balik lagi, iklan seperti ini hanya cocok di negara-negara yang maju berpikirnya, yang open minded, yang terbuka berpikirnya, bukan maju. Kalau di Indonesia ini agak sensitif karena anak seringkali dianggap sebagai rezeki dari Tuhan, gitu, dari rezeki Allah, gitu kan. Gitu. Sehingga kalau kita kan banyak di Indonesia yang menolak untuk melakukan program keluarga berencana, gitu, karena berprinsip banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau kalian mau bikin iklan dengan model seperti ini,
hati-hati, lihat audiensnya, lihat lingkungannya, nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai asal keren tapi nanti bermasalah secara hukum atau secara sosial gitu. Ya. Apa sih yang bikin mereka harus peduli pada cerita yang kamu buat? Kelihatan nggak ya tulisannya, gambarnya? Enggak, Tulisan Pak. yang kecilnya enggak. Enggak. Oke, coba saya gedein. Enggak. Cukup terlihat? Yang sebelah ini, kursor saya horrifying. Yang ini more horrifying. Oke. Ada yang mau cerita lagi apa yang kalian tangkap dari pesan gambar ini? Apa dari Risa lagi? Ayo coba. Ini iklan dari Ya, Pak. WWF. Apa yang kamu bisa kalau yang saya tangkap, Pak, kalau lautan itu kan ada hiunya tuh yang sebelah kiri ya. Ya. Itu kan menyeramkan, Pak. Ya. Tapi kalau air laut yang arusnya tenang itu jauh lebih menyeramkan, nggak sih, Pak, maksudnya? Oke, nggak apa-apa. Yuk, Ferrari. Yo, sok. Ini kayaknya ada yang lain ya, ada Bagas ya. Saya masih bingung, Pak. Bingung. Oke, Bagas. Mana Bagas? Radivan Aska belum muncul. Ayo, Bagas. Atau yang lain. Siapa lagi? Pak, Ayo, silakan. kayaknya maksudnya lebih kayak saya salah deh. Ya, gimana? Kalau misalnya Halo. Oh iya Pak. nggak ada Siap. itu jauh lebih menyeramkan nggak sih, Pak? Oke, tar dulu nih ada Bagas dulu. Ayo Bagas, silakan bicara. Tentang gambar ini Pak berarti kan? Betul, yang kamu persepsi, kamu tangkap. Ketika mengapa mereka harus peduli dengan ceritamu? Ya, gambar sebelah kiri kan ada laut, ada sirip hiu tuh kan. Tulisannya horrifying gitu. Yang sebelah kanan laut. Menyeramkan berarti Pak ya? Horrifying itu menyeramkan bukan Pak? Iya, betul. Kenapa yang sebelah kiri menyeramkan, yang sebelah kanan lebih menyeramkan, padahal hiu-nya nggak ada, gitu. Kira-kira gitu. Nggak apa-apa ya. Wah nggak masih kurang paham nih Pak saya Pak. Apa? Oke, yang lain. Oke, tadi Risa mau melanjutkan. Iya, maksudnya kan kalau misalnya di sebelah kiri ada hiu, itu kan menyeramkan buat manusia. Tapi seharusnya itu yang lebih menyeramkan saat di lautan itu udah nggak ada hiu karena udah kehabisan, karena pemburuan gitu, Pak. Punah. Berubah ekosistem. Iya. Ya, yang kedua ini yang kamu lebih tepat gitu, bahwa hiu itu lautan yang ada hiu itu menyeramkan, tapi ketika hiu itu punah itu jauh lebih menyeramkan. Kenapa? Karena akan mengubah ekosistem, betul. Hiu ada itu untuk memangsa, dia punya makanannya sendiri, sama dengan tikus gitu kan. Tikus, ular gitu. Kalau tikusnya nggak ada, ular itu nanti akan lari ke permukaan penduduk nyari mangsanya karena ekosistemnya berubah tadi. Hiu juga sama, kalau makanannya nggak ada atau hiunya nggak ada ekosistem lain yang memanfaatkan hiu itu akan terpengaruh. Nah, inti cerita dari gambar ini seperti itu. Karena ini adalah isu lingkungan yang disampaikan oleh WWF gitu. Oke, kalau sekarang bagaimana menggambar menggunakan kata. Ini kata-kata yang ini mirip dengan kalian biasanya yang
pakai slogan friend makan friend gitu, PMP ya. Don't let friend drink friends. Nah ini menggunakan kalimat yang apa, inti pesannya biasanya kalimat-kalimat apa yang lagi tren ya di kalangan anak muda gitu. Nah ini ada yang mainan Tinder nggak? Tinder apa? Oke Cupid apalagi itu. Bumble. Nah tuh apa Bagas? Hah? Iya Pak, kenapa Pak? Apa tadi kamu ngomong apa? Bumble. Bumble tuh apa? Saya belum tahu. App dating juga Pak. Oh, chat-chatting. Oke, kamu main di situ? Aplikasi dating. Teman-teman sih. Oh, enggak, kamu juga nggak apa-apa kali. Saya mainnya biliar Pak, biliar di HP. Biliar. Oke. Iya. Ada nggak tiba-tiba gitu kan? Tiba-tiba nemuin pacarnya apa aktif di aplikasi dating kayak gitu. Someday you just want to forget. Udahlah, daripada pusing gitu. Itu kan artinya pacarnya nyari selingkuhan lah kira-kira gitu. Daripada pusing udah minum ini aja gitu. Iklannya gitu. Itu kan sesuatu yang pesannya apa ya, berbau joke gitu kan, lelucon gitu kan, tapi juga satir gitu, apa perih buat orang yang punya pacar. Siapa yang kayaknya Ferrari nih yang sering merasakan kepedihan dalam sebuah hubungan, atau jangan-jangan Tasya. Oke, sekarang kita lihat media visualnya. Media visualnya kalau yang statik ini ada yang namanya luminear, interpersonal, yang aktif itu linear dan interaktif. Nah, yang media-media aktif itu utamanya apa? TV, film, gitu. Yang interaktif multimedia, games gitu, seperti yang dimainin Bagas tadi dilihat. Gitu. Nah, statik itu biasanya media-media cetak, komik, manga, koran. Nah, ini contoh-contoh gambar yang linear, yang cetak. Oke. Manga, kartun, komik, kartun, nah linear, film gitu. Kalian udah lama nggak nonton film ya? Kemarin saya jalan-jalan ke Gancit situ udah dibuka sepertinya ya, X1. Ada yang udah pernah nonton di bioskop dalam masa pandemi ini? Belum, Pak. Belum ada yang ngajak. Emang enggak, Pak, takut. Apaan Pak itu nonton bioskop? Iya nih, Iris banyak yang ngajak nih. Enggak, udah Pak sama teman saya waktu itu. Banyak yang nonton. Sepi sepi banget. Sepi, oh. Suaranya juga lebih, aduh, bikin sakit kuping sih Pak. Kenceng. Karena kan iya. Kalian nonton filmnya berarti di itu ya, di Netflix atau di. Oke, itu materi perkuliahan kita hari ini. Silakan, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalian mengisi forum yang kemarin. Nggak apa-apa, nanti saya absenkan hadir semuanya, bonus, karena memang ternyata ada masalah dalam sistem. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas dan sebagainya, silakan. Kabari temennya, informasikan temennya ya terkait tugas. Kasihan saya kalau barangkali hari ini nggak bisa hadir karena problem jaringan dan sebagainya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi?
Kalau tidak ada, saya cukupkan. Dari saya cukup sih Pak, iya. Oke. Oke, saya cukupkan. Cukup Terima jelas. kasih. Ya Pak. Sampai jumpa pekan depan. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga.